Oke, bahas potensi untuk kenaikan level buat teman-teman semuanya. Fungsi untuk kenaikan level teman-teman semuanya yang bergaji di 499, 4990 menjadi 14.000 atau 12.000. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi kita berfokus kepada kenaikan level bertumbuhnya kalian. Berfokus kepada peningkatan kualitas ya. Berfokus kepada apa yang bisa teman-teman hasilkan ya dengan pengalaman di Hong Kong, satu kontrak, dua kontrak, tiga kontrak, empat kontrak itu kira-kira apa namanya potensi dan peluang apa yang bisa kita ambil, kita raih untuk menaikkan value kita, menaikkan diri kita selain hobi-hobinya teman-teman, selain kisah-kisahnya teman-teman, selain jualan-jualan yang ilegal, selain FB Pro, ya kan, selain apa namanya, selain situasi dan keadaan yang melanggar hukum, ini yang resmi, yang benar. Ya. Karena kemarin saya baru akan membantu teman-teman teman kita yang mau berproses ternyata dari domestic helper bisa menjadi bisa ESLS yang bergaji 17.000 guys. Nah ini loh, ini. Kalau sudah bergaji 17.000 ini udah apa namanya sudah setara kalian itu dengan orang Hong Kong. Nah, kenapa terjadi seperti itu teman-teman? Kenapa kok Hong Kong mulai membuka potensi dan peluang? Sebenarnya visa ini kalau kita telusuri ya kemarin saya lihat webnya. Itu kalau nggak salah itu sejak di 2013 kalau nggak salah ya. Atau dibukanya itu lebih dari 2003. Dan kemarin itu saya juga ada orang yang datang ke sini. Yang diproses itu tiga orang dan yang satu itu datang ke sini teman. Yang datang di sini dengan visa ESLS itu ada satu dua, ada dua orang teman-teman dan itu cowok. Ya, itu cowok. Yang pertama kerja di Taman Kebun Anggrek, yang satu kerja di sawah. Nah, gajinya dipotong teman-teman. 12.000 itu dia cuma terima kalau nggak salah 6.000. 6 ribuan kalau nggak 7.000. Yang satu dipotong jadi nerimanya 8.000. Mudah-mudahan yang terakhir nanti 17.000 dia tidak dipotong macam-macam. Dia dipotong potongannya aja 5.000 selama 6 bulan. Jadi begitu ya teman-teman. Sekali lagi saya cuma ngomong kepada teman-teman bahwa level kalian itu bisa dinaikkan. Level kalian itu bisa di-upgrade. Level kalian itu sangat mungkin akan bisa berubah di Hong Kong. Ya kan? Tinggal persoalan permasalahannya adalah bagaimana kalian mengupgrade. Mbak Well, Mas Sandro, selamat malam, selamat pagi Mbak. Ya, jadi saya yakin dan percaya hari-hari ini tuh katanya Hong Kong itu sudah tidak ada pekerja lagi. Saya aja 1 minggu itu ditelepon 3 orang, suruh nyariin ya teman-teman yang sudah punya KTP untuk bekerja. Yang pertama siapa kemarin? Yang kita bantu menikah itu ada. Kemudian yang prosesnya juga kita bantu menikah dan sudah bekerja 2 orang itu menanyakan, Mas kalau ada teman yang sudah punya KTP residen Hong Kong, boleh Mas bekerja sama kita. Sudah 3 teman. Artinya apa sebenarnya? Kita itu laku keras sebenarnya. Tidak hanya dengan bergaji 5.000, tapi kita bergaji 14.000 dan 12.000 itu laku keras, teman-teman. Tinggal masalahnya kalian upgrade. Dan kita mencari perusahaannya. Miss Yuli pundi Mas Sandro katanya. Dia tidur, Mbak. Dia nggak selalu live berdua, dia pasti ngantuk. Dia ngejak tidur kalau malam. Saya ngedomble di sini. Mbak Haryati Yati. Jadi sekarang itu keadaan Hong Kong itu sudah menurut saya sudah berubah, Mbak Karmini Imut.
sudah berubah. Kalian-kalian yang sudah fase dalam bahasa Kantonis dan kalian-kalian yang sudah mumpuni dalam bekerja dan dan bisa menyesuaikan dengan orang Hong Kong, maka pekerjaan-pekerjaan kalian itu bisa di-upgrade untuk bergaji sekitar 14.000, bahkan 17.000, bahkan 15.000. Jadi kalian nggak perlu untuk jadi overstay, Mbak Setia Ega. Kalian nggak perlu jadi kaburan. Cukup kalian resmi, pertahankan resminya kalian, maka potensi-potensi itu akan muncul. Potensi-potensi itu akan keluar, teman-teman. Ya kan? Ini belum banyak sebenarnya. Dan kalau ataupun ada itu kadang-kadang untuk diajak konten mereka itu masih nggak mau. Ya, buat teman-teman semua. Nanti kalau sudah tak ajak konten, oke, nah baru kalian bisa. Itu link, wah dari Makau, luar biasa, Mas Aris. Jadi potensi-potensi pekerjaan yang bergaji. Ya. Ada tawaran sopir, Mas Aris. Sampeyan iso nyopir ora di Hong Kong. Bundane Anton Raisa. Dia caranya Bang. Nah, ada. Makanya sampean ngumpul ambek aku aja cuma ngumpul karo Mbok Diana, Jimmy ambek arek-arek. Ngumpul sama di sini. Nah, sama orang ini Mas. Kebetulan saya jarang main ke Oyeh ya karena posisinya jauh dan ada kerjaan. Ya kerjaannya ya seputar penampilannya teman-teman. Dan ini tadi baru ada tawaran sopir ya teman-teman. Sopir yang bisa bahasa Mandarin. Yang bisa bahasa Mandarin kalau perlu bahasa Kantonis. Saya ada, cuman dia maunya maunya dari Indonesia. Jangan ada di Hong Kong. Jadi mau dites dulu, mau dipanggil dulu, mau dilihat dulu. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, kembali lagi saya bercerita. Ini tanya, Mas Arif kan tanya bagaimana caranya. Caranya ya kita punya link restoran-restoran atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan. Pastinya di situ. Membutuhkan karyawan yang skillnya tidak terlalu ahli. Namanya bilang begitu. Bisanya ESLS. Ya, kita coba bahas ya teman-teman. Visa ELS itu sebenarnya apa sih? Kita share dulu ya. Kita cari, kita share ya teman-teman. Kok ini? Stop share. Kita share visa ESLS teman-teman. Jadi ini adalah, ini bukan, sekali lagi ini bukan skema baru ya teman-teman. Ini skema lama ya. Skema yang, coba kita tanya ke Copilot aja. Ya apa itu bisa ESLS di Hong Kong? Jelaskan secara terperinci. Nah, ini teman-teman biar bisa dijawab sama ke Copilot ya. Nah, ini. Nah, jadi kita coba ya. Kita coba teman-teman, kita jelaskan. Nah, karena di sini ada yang tanya biaya cara nih. Nih ya, kita jelaskan. Share. Nah, wis. Silakan dilihat ya teman-teman. Mungkin kita gedekan di Facebook. Silakan dilihat ya caranya. Saya nggak pakai Google, saya pakai Copilot ya sekarang teman-teman. Apa itu visa ESLS di Hong Kong? Jelaskan secara terperinci. Nah, visa LSS adalah Visa Enhanced Supplementary Labor Scheme, adalah program yang dirancang untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor di Hong Kong. Berikut adalah penjelasan terperinci. Apa itu ESLS?
ESLS adalah pengembangan dari Supplementary Labor Scheme. Loh, awalnya dari SLS yang dulu program ini memungkinkan perusahaan Hongkong untuk mempekerjakan tenaga kerja dari luar negeri jika mereka mengalami kesulitan untuk menemukan pekerja lokal yang sesuai. Nonton kontenku itu pasti bermanfaat. Oke, kriteria kelayakan dapat mengajukan ESS perusahaan terus memenuhi beberapa kriteria beroperasi di Hong Kong, mengalami kesulitan nyata dalam menemukan pekerja lokal di level teknisi atau di bawah, tidak dapat mengajukan permohonan untuk sektor-sektor tertentu seperti perawatan rumah sakit dan sektor konstruksi serta transportasi. Nah, pengumuman pekerjaan Indonesia harus melakukan pengumuman selama 4 minggu. Pencarian lokal selama pengumuman departemen akan mencoba mencocokkan pekerja lokal untuk posisi tersebut. Pengajuan proposal jika tidak ada pekerja lokal yang cocok, perusahaan dapat mengajukan permohonan ESLS. Pengawasan dan penyetujuan. Nah, Departemen Tenaga Kerja akan meninjau permohonan dan mendapatkan pandangan dari anggota Dewan Penasihat Tenaga Kerja, Labor, sebelum menetapkan keputusan. Syarat ketentuan kontrak kerja pekerja yang diimpor tidak boleh lebih lama dari 24 bulan. Pekerja yang diimpor harus dibayar tidak kurang dari gaji median pekerja lokal. Nah, ini gaji ini kan podo karo lokal yang memiliki posisi serupa. Perlindungan hukum. Pekerja yang diimpor harus diberikan pelindungan yang sama dengan pekerja lokal di bawah hukum kerja Hong Kong. Pekerja yang diimpor harus kembali ke tempat asal mereka setelah kontrak berakhir. Administrasi perusahaan melanggar ESL atau hukum terkait akan dikenakan sanksi administratif termasuk penarikan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja luar negeri. ESLS adalah langkah penting yang diambil oleh pemerintah Hong Kong untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor. Apakah ada aspek tertentu dari ESLS yang ingin Anda ketahui? Nah, nilai www.labor.gov.hk. Inilah teman-teman. Nah, sekali lagi ada level kenaikan kalian itu ada namanya ESLS. Ini udah menjawab pertanyaan sampean Mas Aries doang ya. Buat teman-teman semuanya pemahaman tentang ESLS. Masalahnya jaringan kita sampai di situ enggak? Link kita sampai di situ enggak? Ya. Kita punya enggak teman-teman atau punya koneksi enggak dengan company dan perusahaan yang setidaknya membutuhkan tenaga kerja dan dia tidak mendapatkan orang lokal dalam bekerjanya. Nah, itu tantangan buat diri kita sendiri. Yang jelas jalannya ada. Jalannya sangat terbuka, teman-teman. Ya kan? Jalannya sangat terbuka lebar buat teman-teman semua yang sudah secara bahasa itu mumpuni, secara adab. Mbak Cynthia Kirana. Kayak aku pernah tahu ini Mbak Cynthia Kirana. Jadi kembali lagi, semuanya bisa, semuanya mungkin, semuanya masuk akal. Ya, di dunia ini tidak ada yang didesain untuk tidak bisa kita lakukan. Ya, yang nggak bisa kita lakukan itu jadi Highlander, nggak pernah mati jadi manusia. Ada masanya nanti mati, itu yang nggak bisa. Ya. Genetik lanang jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki aja bisa kok direkayasa, kan luar biasa. Apalagi cuman nge-level up kemampuan kita. Oh, sangat bisa sekali teman-teman. Ya kan? Jadi kembali lagi bahwa segala sesuatu itu bisa. Segala sesuatu itu tahu ada potensi untuk meraih kebisaan itu ada potensi. Tinggal masalahnya kita itu mau berjuang nggak? Kita masih mau berpikir nggak? Kita masih slow-slow aja nggak? Jadi seperti itu teman-teman.
selama kita masih mau berpikir, selama kita masih mau mengembangkan link dan hubungan, saya rasa sangat masuk akal sekali. Saya rasa sangat bisa sekali, teman. Tinggal bagaimana kita aja, ya, untuk meleverage-kan, menghasil kalikan gaji kalian yang dari 5.000 menjadi 15.000, menjadi 15.000, menjadi 16.000, menjadi 17.000, 3 kali lipat, mentiga kali lipatkan itu bisa. Tinggal bagaimana kalian saja, kreativitas kalian saja, kemampuan kalian saja. Tapi kalau kalian sudah ngomongnya alah wis mas ngene ae nrimo ing pandung, gak usah warna-warna, ya sudah. Saya yang akan pergi dari kalian. Saya yang tidak akan ngajak ngobrol kalian lagi. Karena bagaimanapun saya menginginkan kehidupan yang semakin hari itu semakin lebih baik. Dan untuk bisa semakin lebih baik, maka kita harus semakin kreativitas. Semakin melihat dunia, arah perkembangan dunia akan kemana dan kita baca. Tapi kalau kita males mikir, wis aras-arasan mikir, ya aku ngomong sak ketepruk, nggak akan ada nilainya buat. Gimana caranya ya? Kalau kalian punya kenalan restoran, kalian punya kenalan cleaning service, kalian sampaikan skema ESLS itu kepada mereka. Bahasa harus berapa persen ya? Kalau bisa 100% Mas Bro, bisa diajak omong. Nah, bahasanya nggak iso ya itu menjadi problem yang utama buat teman-teman semua ini. Kita itu pingin naik level, teman. Naik levelnya dari mana? Nah, ini loh yang harus kita pikirkan. Kita pinginnya naik level, tapi kita tidak mengusahakan apapun. Terus, iya terus. Emang bisa level kita naik, terus kitanya menengah gak lapo-lapo. Ya nggak bisa gitu dong. Aku saja ya teman-teman, aku. Ya, contoh aja, 2 tahun hidup jadi turis. Aku harus mengembangkan level, aku harus mengelilingi Hong Kong, guys. Muter-muter Hong Kong dodolan jamu. Nah, di samping dodolan jamu, aku harus bertanya, aku harus kepo sama toko Indonesia, sama mbak-mbak, sambil bertanya, sambil berkeliling. Jadi, orang yang saya temuin dalam satu hari itu pasti lebih dari 100 orang. Lebih dari 150 orang. Nah, di situ yang memungkinkan kita lebih bisa berinteraksi dan mendapatkan kesempatan. Lah kalau kita yang kita temuin setiap hari itu aja, setiap libur ya itu aja. Kira-kira ada nggak perkembangannya? Ada nggak titik kemajuannya? Ada nggak dampaknya untuk kreativitas kalian? Ada nggak kenaikan level di dalam diri kalian ketika kalian hanya mengenal orang-orang itu saja? Impossible dan mustahil. Dan ketika kalian ditanya, berteman apakah pilih-pilih? Iya, kalian memilih-milih-milih-milih. Dilalah sing dipilih ya podo ae. Kalau kalian berteman dengan 5 orang yang tukang gosip, maka kalian adalah orang yang keenam berikutnya sebagai tukang gosip. Kalau kalian berteman dan berkumpul dengan 5 orang yang di dalam kehidupannya tidak terjadi kemajuan, maka kalian adalah orang yang keenam. Orang yang tidak ada punya nilai untuk kemajuannya. Sebaliknya, di saat kalian berkumpul orang-orang yang berkarya, orang-orang yang berkreativitas, mau nggak mau kalian akan tersedot, terbawa arus untuk bisa juga mengeluarkan karya dan membuat karya. Dan itu persoalan.
Dan ketika kalian tetap ada di zona nyaman, maka level itu tidak ada kenaikan. Tapi ketika zona nyaman itu bisa kalian rubah, kalian ganti menjadi zona perjuangan. Perubahan itu butuh pengorbanan. Perubahan itu ada rasa sakitnya. Pengorbanan itu ada usahanya. Perubahan itu ada usahanya. Nggak ada perubahan tiba-tiba terjadi tapi kita nggak ngapa-ngapain itu nggak ada. Nggak ada. Kalau kita nggak ngapa-ngapain dan rutinitas kita sehari-hari tetap aja sama, maka tidak terjadi perubahan yang signifikan buat teman-teman semua. Nah itu ya kuncinya teman. Sorry tuh saya ngomong dengan saya itu selalu mikir gitu, paneng. Sedangkan kalian sudah capek. Nggak apa-apa, wis tak paksa, pokoknya tak paksa mikir. Nggak ada, nggak ada waktu lagi kita untuk stuck hidup kita begini-begini saja. Tidak ada waktu lagi. Tahun terus berjalan, kebutuhan semakin meningkat, ya persaingan semakin besar, teknologi semakin maju. Ya kan? Saya juga akan fokus bahas bagaimana uang 200.000, 500.000 bisa jadi 100 juta, 200 juta. Bagaimana? Adakah skemanya? Adakah kemungkinannya? Mbak Lisna dari Fakih namanya Kak Sawang. Masihkah Anda di Sungsoy? Mbak Lisna dari Fakih. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi dari dulu. Ini kalau Mbak Lisna ini tahu saya muter-muter ke Sungsoy. Ya, muter-muter ke Sungsoy, muter-muter ke Choi Hung, ke Taipo, ke Lohas, Kennedy Town. Saya pernah ingat ya. Sungsoy, Wukaisa, Maon San, Yunlong, Hobik, Dunmun. Saya yang belum satu kali pernah ke Tungchung. Kemudian Singyi. Jadi kembali lagi ya buat teman-teman semua. Sekali lagi buat kita. Mbak Nisa AI. Nisa Al, Nisa AI. Ya, saya tidak mempunyai sesuatu, Mbak Mira Yoyo. Saya tidak punya sesuatu yang ingin saya bagikan ke kalian selain proses berpikir, mengajak teman-teman untuk terus berpikir, untuk terus berproses. Entah seberapa lama nanti konten saya ini mampu mempengaruhi, mampu membuat kalian bisa mendapatkan sebuah perubahan hidup. Saya nggak tahu, tapi saya tetap ngoceh aja, nggak pernah capek berusaha. Ya, sekali lagi teman-teman semuanya, perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, perubahan kenaikan level yang akan terjadi di dalam diri kita itu membutuhkan effort, ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus kita korbankan, ada sesuatu yang harus kita usahakan. Karena nggak bisa selama ini di dunia ini mau tiba-tiba mak bedunduk, itu tidak bisa. Sangat tidak bisa. Semuanya by ongoing process. Semua butuh perencanaan, semua butuh pembelajaran, semua juga butuh pengetahuan, dan semua butuh action dari kamu. Semua teori, semua pengetahuan, semua perencanaan, semuanya cita-cita, semuanya keinginan. Kalau kalian tidak ada actionnya, maka nothing, tidak ada. Oke, terima kasih atas hadirnya. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan bisa menambah semangat kalian. Dan saya akan terus menemani kalian saat kalian berjuang. Berjuang meraya apa terserah kalian. Tapi saya tetap
berusaha untuk live, walaupun kemarin saya nggak live, tapi saya berusaha untuk live, untuk terus ngomong dan bicara sama kalian. Oke, tetap semangat, keep stay tune with YouTube channel, and see you next video. Bye-bye.